Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Kepala Sekolah SDN Masabakti yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru SDN Masabakti yang saya banggakan, dan juga adik-adik guru PPL di SDN Masabakti. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan Allah untuk berkumpul dalam rangka pertama kali ya Bapak dan Ibu Guru bahwa kita memiliki komunitas belajar. Alhamdulillah SDN Masabakti sudah memiliki komunitas belajar sendiri, dan hari ini merupakan kegiatan pertama komunitas belajar kita. Sebelumnya mungkin saya jelaskan sedikit tentang apa itu komunitas belajar. Komunitas belajar adalah sekumpulan guru yang berkumpul untuk berbagi praktik baik, berbagi ide, berbagi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Gitu ya. Nah, ada 3 jenis kelompok belajar itu. Satu, komunitas belajar di tingkat satuan pendidikan. Contohnya ini yang kita laksanakan sekarang. Ya, saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan komunitas belajar di lingkungan satuan pendidikan. Kita memiliki hak untuk berkumpul, saling berbagi apapun itu, bisa pengetahuan, bisa pertanyaan, bisa permasalahan yang nantinya bisa dipecahkan sama-sama. Kemudian yang kedua adalah komunitas belajar di tingkat gugus. Misalnya KKG gugus atau KKG kecamatan, nah itu untuk tingkatan komunitas belajar yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah komunitas belajar daring. Kalau itu jangkauannya sudah lebih luas. Kalau tadi satuan pendidikan satu sekolah saja, kalau KKG beberapa sekolah. Nah kalau yang daring ini yang ruang lingkupnya bisa sekabupaten, seprovinsi, bahkan bisa se-Indonesia. Nah, komunitas belajar yang ketiga inilah yang harus terdaftar di PMM. Jadi kalau kita Kombel SDN Masabakti tidak harus terdaftar di PMM gitu. Tapi kalau kita mau jadi komunitas belajar yang terdaftar di PMM, sehingga cakupan kita untuk berbagi informasi itu lebih luas, bisa. Nah, hanya ada beberapa persyaratannya, diantaranya kepengurusan, harus ada SK, harus ada program, gitu, seperti itu. Nah, mungkin untuk melaju ke situ, mungkin insya Allah kita beberapa tahun kemudian ya. Sekarang di tahun ini kita menanyakan gelar, kita aktifkan komunitas belajar di tingkat satuan pendidikan. Yang mungkin di sekolah lain belum, Bu, mungkin belum punya, atau sudah punya tapi belum ada kegiatannya, belum ada hasilnya. Nah, alhamdulillah kita sebetulnya rencananya sudah cukup lama ya, tapi alhamdulillah baru kali ini terlaksana. Tidak apa-apa, di tahun ajaran berikutnya kita aktifkan lagi. Minimal mungkin 1 bulan sekali kita kumpul, dan tidak harus formal seperti ini sebetulnya dulu ya. Makanya kemarin waktu itu saya pernah saya informasikan di grup sekolah bahwa sekolah kita mau didaftarkan kombelnya. Di situ ada pilihan, kita melaksanakan kombelnya itu sudah terjadwal belum? Karena kita mau belum, maka waktu itu dipilihnya belum. Jadi situasional saja. Jadi itu mungkin ya sedikit gambaran tentang apa itu komunitas belajar ya. Nah, selanjutnya untuk kegiatan kombel kita yang namanya apa itu? Masih ingat apa nama kombel kita? Ayo. Apa nama kombelnya? Gumbira. Ya, namanya Gumbira, singkatan dari apa? Guru Masabakti Binangkin Rancage. Amin. Ya, kan tadi mama adalah doa. Iya, jadi Guru Masabakti itu Binangkit dan Rancage. Gue enak apa itu Binangkit dan Rancage? Orang Kalimantan ditanya Binangkit dan Rancage. Ya, itu ya. Insya Allah itu namanya jadi doa. Insya Allah Guru Masabakti akan jadi guru-guru yang Binangkit Rancage. Kurang lebih artinya terampil, kreatif, gitu ya. Insya Allah pasti bisa. Nah, oke, untuk kegiatan pertama kita kali ini akan diisi dengan kegiatan diseminasi. Apa itu diseminasi? Dari diseminasi penyebar luasan
ide, gagasan, pengalaman, ya. Nah kali ini kebetulan saya punya satu pengalaman dalam mengembangkan media aja. Oke, kedepannya ibu-ibu yang lain kalau menemukan apa di dalam kelasnya berupa hal yang baik, praktik baik, maka itu nanti disampaikan di pertemuan kobel berikutnya. Bu Win misalnya menemukan, Bu Santi, Abi ada lagu untuk mengajarkan ke anak supaya gampang nih tentang siklus air, Abi menciptakan lagu, anak-anak suka. Maka itu nanti disebarluaskan di pertemuan berikutnya, di kobel berikutnya. Ya, yang lain yang menemukan membuat media pembelajaran misalnya, atau misalnya metode baru dalam mengajar, atau mau berarti nanti bulan depan kita sesi curhat aja kompolannya. Masing-masing guru dari kelas 1 nanti sampai kelas 6 menyampaikan permasalahannya apa aja yang dialami ketika kegiatan pembelajaran. Nanti bisa kita carikan solusinya sama-sama. Ya. Untuk hari ini adalah diseminasi atau penyebaran luasan, ya, pengalaman tentang pengembangan media pembelajaran berbasis website dengan model alur merdeka. Yang pertama saya jelaskan dulu berdasarkan judulnya, ya, pengembangan media ajar berbasis website. Kenapa harus berbasis website? Zaman sekarang dikenal dengan zaman atau era digital. Anak-anak kita sudah sangat akrab sekali dengan dunia IT. Maka mau tidak mau kita sebagai gurunya pun harus mengikuti. Kan kata Bapak Ki Hajar Dewantara, didiklah anak-anak kita itu sesuai dengan kodrat zamannya. Betul seperti itu. Karena zamannya kos digital, mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri, ya. Kemudian yang kedua, model alur merdeka. Apa itu model alur merdeka? Mungkin bagi sebagian orang ini masih hal yang asing. Tapi bagi yang sudah mengalami atau menjalani pendidikan guru penggerak, atau misalnya ibu-ibu PPL yang sedang masih menimba ilmu, ya, di PPG Utrecht, sudah mengenal apa itu alur merdeka. Nah, alur merdeka itu adalah model pembelajaran yang digunakan di pendidikan guru penggerak. Ketika saya, Bu Devi, mengikuti guru penggerak, kita belajarnya itu dengan menggunakan alur merdeka. Apa itu alur merdeka? Itu adalah sebuah singkatan. Sebelum ke alur merdeka, saya sampaikan dulu tentang latar belakangnya. Media pembelajaran yang saya buat ini merupakan tugas kuliah saya untuk mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Media pembelajaran yang menarik dan interaktif diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, sehingga meningkatkan pula hasil belajar peserta didik. Namun daripada itu, yang terpenting adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Jadi walaupun kita inginnya kita digital, serba IT, menarik, tapi yang utama bukan itu. Yang penting mah bermaknanya, gitu ya. Selanjutnya, oleh karena itu media pembelajaran ini disusun dengan melibatkan aplikasi media gambar yang menarik seperti Canva. Nah, kalau Canva mungkin bagi sebagian guru sudah tidak asing, ya, sudah sering menggunakan, karena ini memang salah satu aplikasi yang sangat mudah digunakan, tapi juga menarik, gitu ya. Kemudian ada juga di media ini aplikasi games interaktif, ya, namanya Nearpod dan WordWall. Nanti ibu-ibu nyoba, ya, nyoba sendiri gamesnya. Kemudian aplikasi pengumpulan tugas secara online, yaitu Padlet. Sebetulnya selain Padlet ada lagi, ada Mentimeter, ada Google Form juga yang saya gunakan, ya. Selain itu, karena materinya berkaitan dengan sejarah, maka media pembelajaran ini pun dilengkapi dengan video pembelajaran yang berasal dari YouTube, ya. Menurut dosen saya, sebaiknya video yang digunakan itu yang ada gurunya, artinya yang kita buat sendiri itu lebih baik, karena akan ada keterikatan emosional dengan siswa.
Karena kebetulan waktunya mepet, jadi saya tidak sempat membuat video YouTube-nya, jadi ngambil aja, nggak apa-apa. Ya yang penting tetap berupa video ya. Selain itu untuk memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik, model pembelajaran yang digunakan dalam media pembelajaran ini adalah model pembelajaran alur merdeka yang tadi sudah sempat saya singgung ya, yang merupakan singkatan dari merdekanya itu M-nya mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, kemudian R-nya ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi kontekstual, kemudian E-nya lagi elaborasi pemahaman, K-nya koreksi antar materi, dan yang terakhir A-nya adalah aksi nyata. Nah, model pembelajarannya teh kegiatannya seperti apa? Alur merdeka teh. Nah, ini ada ya penjelasannya yang lebih lengkap. Yang pertama, di tahapan mulai dari diri itu guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Jadi tidak langsung belajar, ada dulu pengantarnya. Seperti materi yang akan saya sampaikan itu tentang, coba kita lihat dulu ke halaman. Nah, ini adalah media pembelajaran untuk kelas 5 di mata pelajaran PKN. Materinya tentang persatuan dan kesatuan Indonesia dalam peristiwa bersejarah. Ya, itu materinya. Maka apa yang akan dilaksanakan pembelajarannya? Yang pertama tadi satu ya, mulai dari diri siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Karena mau belajar tentang sejarah proklamasi, maka ditanya dulu ya siswa-siswa apa yang mereka ketahui tentang proklamasi. Misalnya dengan kita buka ya, mulai dari diri. Pertanyaan pemantiknya misalnya seperti ini, diberikan ilustrasi gambar. Pertanyaannya, peristiwa apakah yang terjadi dalam foto ini? Kira-kira anak sudah tahu belum ya? Kalau melihat gambar ini, oh ini ada peristiwa apa? Siapa orang yang ada di dalamnya? Kapan terjadinya? Dan lain sebagainya. Kemudian siswa diminta untuk menjawab. Kalau ini medianya digunakan secara langsung di dalam kelas, bisa langsung berinteraksi Bapak. Tapi kalau kita gunakan media ini misalnya untuk pembelajaran online, seperti kita sekarang, kan anak-anak belajar di rumah nih. Ya, anak-anak bisa belajar secara interaktif walaupun mereka berada di tempat yang berbeda, tapi bisa interaktif, melihat jawaban temannya apa gitu, melalui media pembelajaran ini. Gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini dimulai dari diri, ada Ihsan Afarah Hasbi, dia memberikan jawabannya. Ya, pada waktu itu di kelas saya meminta mereka untuk menuliskan ini, jadi tidak jawaban secara langsung, tapi menuliskannya di sini supaya mereka nanti terbiasa ketika mengerjakan di rumah juga udah tahu, oh ada pertanyaan jawabnya di mana. Nah, ini yang namanya Padlet kepada ibu. Nah, media interaktifnya yang ini namanya Padlet. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya bisa kita belajar membuat Padlet sama-sama. Ya, mulai dari diri. Kemudian setelah mulai dari diri, E-nya adalah eksplorasi konsep. Pada eksplorasi konsep, apa yang dilakukan sama anak-anak? Untuk mengetahui lebih jauh tentang peristiwa dalam foto sebelumnya yang tadi ya, simaklah penjelasan melalui video berikut ini dengan seksama ya. Catatlah hal penting yang terdapat pada video ini. Setelah menyaksikan video, kegiatan selanjutnya kalian akan mengisi kuis tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan dan selamat bermain. Di bawahnya kita menyertakan sebuah link dari YouTube. Nah, nanti ini bisa diputar, tapi sedikit saja ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemarin ketika dipraktikkan di kelas, anak-anak bisa melihat langsung di handphonenya. Ya, walaupun kalau misalnya buku mah ada tersedia gaduh handphone misalnya, bisa ditampilkan di layar, jadi semuanya menyaksikan sama-sama. Gitu. Oke, ini contoh ya. Setelah itu
Kenapa diberi kuis anak-anak? Supaya mereka mau betul-betul menyimak dengan baik. Ya? Kalau tidak, harewe orang ngarang ke bagian sok dengan dalam mungkin. Tapi kalau kita dari awal udah kasih tahu, habis ini ada gamesnya, jawabannya ada di dalam video ini, maka simak baik-baik, gitu ya. Nah ini contoh gamesnya Bapak dan Ibu. Silakan kalau mau coba, saya kirimkan ke grup ya. Kalau bisa di laptop akan lebih terlihat jelas kalau ini namanya Mirko. Kalau Bapak dan Ibu yang sudah pernah menggunakan krisis, Kahoot, kurang lebih sama. Tampilannya seperti ini, Bu. Sudah ada yang bisa dibuka? Masih lagi? Oke. Oke? Bagusnya mah di laptop, Bu, biar enak. Kalau mintanya aku dulu boleh. Optional thing ini nggak sih? Sama aja langsung beli nggak? Ya, kita kami dikirimkan juga yang linknya. Oh iya. I'm sure. Lewat tes uji ya. Di grup yang ada Pak Asma mau. Bisa? Tapi nanti mulainya bareng-bareng ya. Silakan sampai di tahap memilih dulu karakter. Nanti mainnya bareng. Bingungin. Yo. Karakternya banyak kan ya, ada Pingguin, ada panda. Nah, sok pilih yang mana? Waiting for players, cahaya pemain. Jangan dulu jadi ya. Nanti bareng-bareng join. Bui, dia sekarang neng susi lah ya. Harus dia neng, sama bui neng. Nangin neng susi. Iya.
lagi, oke. Ya. Kalau sudah siap nanti saya start games. Yuk, sudah? Oke. Bisa? Masih lagi? Oke. Karena nanti sama mungkin ya. Oh nih yang sudah masuk Ibu Ai, Bu Endang, Bu Ira, Neng Mahnia, Neng Mesri, Bu Wiwin, Bu Devi, Bu Nia, Bu Ira, dan Bu Linta. Nah, aku aja mau tanya. Ente. Ya sudah? Oke? Yuk kita mulai ya. Sudah mulai keluar pertanyaannya? Mengapa terjadi peristiwa Rengas Dengklok? Juara satunya sejauh ini Ibu Messi. Ayo yang lain, kejar dia. Juara kedua Ibu Nia loh. Selanjutnya pertanyaan masih nomor 3 ya. Mengapa terjadi Rengas Dengklok? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lanjut ke slide berikutnya. Tokoh Jepang yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sahata tokoh Jepang. Cheng Ho. Siapa cepat dan betul dia yang akan paling tinggi poinnya. Jadi kalau sudah yakin langsung aja pilih. Habis. Lanjut pertanyaan terakhir. Berikut ini adalah cara penyebarluasan berita tentang proklamasi kecuali mana yang salah. Ayo, mana yang salah? Melalui siaran radio, melalui surat kabar, melalui siaran televisi, dan melalui coretan di dinding. Mana yang salah? Yang mana?
interaktif, ya. Nah ini baru satu, ada lagi yang berikutnya. Tapi sepertinya karena waktu ya, mungkin yang berikutnya itu ada word wall. Medianya dengan kita mengenali pesawat terbang, menghindari awan-awan jawaban yang salah. Kita harus mencari awan yang jawabannya benar. Resep ya. Oke, nanti akan kita lebih perdalam lagi di pertemuan berikutnya ya. Untuk sementara itu dulu. Tapi senang kan ya belajar dengan seperti ini. Nah tentu kalau kita aja senang, apalagi anak-anak ya gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Tadi adalah gamesnya ya. Nah, ibu-ibu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini adalah media yang berbasis website ya. Ternyata dengan modal yang kita miliki di akun Google masing-masing, kita bisa membuat seperti ini loh. Dan akun Google itu kan semua punya. Ini saya bikin di namanya Google Sheet namanya. Di setiap akun Google itu pasti ada Google Sheet, jadi nggak usah bikin aplikasi lagi, nggak usah. Itu ya. Jadi tinggal kita kembangkan aja Google Sheet yang ada, ditambah dengan foto-foto supaya menarik. Malah bisa ditambahin gambar, selain gambar bisa video, bisa juga suara, Bapak-Ibu. Ini saya juga baru terpikirnya ketika mengingat anak-anak kita yang belum bisa baca. Jadi kalau ini saja, gambar saja dan bacaan saja untuk anak-anak yang belum lancar baca masih jadi PR kan. Tapi kalau kita tambahkan dengan suara, jadi anak-anak yang belum bisa baca nggak akan baca teks seperti ini nih. Ini kan ada teks Bu. Nah, ini ada teksnya di sini. Nanti untuk anak-anak yang belum lancar baca, kita bisa tambahkan suara. Bisa buatnya dalam podcast. Nah, tapi karena ini waktunya tidak mencukupi saya untuk mengembangkan sampai ke situ, jadi belum dilengkapi dengan itu. Jadi itu bisa jadi solusi untuk anak-anak yang belum bisa baca. Jadi tinggal diklik, ada muka yang digunakan si teksnya ini. Nanti suaranya suara kita yang bicara supaya anak-anak senang. Oh iya ibu guru anu ngajar. Gitu. Jadi mereka senang. Suara si ibu. Ningali foto sengaja ini kan di depan tadi ada gambarnya, bisa dulu aksis gitu ya, ada gambar foto dianya di situ. Itu adalah perwakilan kita anak, karena ini kan lewat website, bisa jadi untuk pembelajaran jarak jauh juga seperti sekarang kita ya. Tapi tetap anak ada keterikatan emosi sama kita karena ada suara kita, ada gambar kita di situ ya. Jadi seperti itu ya ibu-ibu. Jadi si medianya mudah ya, karena tidak harus menginstal lagi aplikasi, tapi udah langsung ada di setiap akun Google kita ya. Tinggal ditambahkan dengan itu, silahkan itu mah kreativitas masing-masing, mau pakai Canva ataupun yang lainnya silahkan ya. Ditambahkan dengan lagu atau apapun itu bisa ditambahkan ya. Nah itu ibu-ibu ya, di ruang kolaborasi. Kalau tadi mulai dari diri itu pertanyaan pemantik, di eksplorasi konsep anak-anak diberikan materinya ya. Materi yang harus mereka pelajari itu ada di eksplorasi konsep ya. Kemudian di ruang kolaborasi, kolaborasi itu berarti bekerja sama ya. Di situlah mereka bekerja sama dengan teman untuk berdiskusi tentang apa yang mereka pelajari. Emang kalau jarak jauh bisa Bu Santi berdiskusi? Bisa. Karena kita pakai media pengumpulan tugasnya yang interaktif juga lewat Padlet ini ya. Kemudian ini baru kelompok dulu ya, baru mengumpulkan tugas kelompok. Nanti di sini setelah mereka berkolaborasi di demonstrasi kontekstual, mereka iya betul. Nah dikumpulkan lagi nih. Kemudian yang lain teman-temannya bisa mengomentari hasil kerja kelompok lain. Misalnya ini kelompok 1, kelompoknya Afiatu, Akila, Dini, Nabila, Geisha, Mulan, dan Jihan. Ini ada yang temannya yang bisa mengomentari bagus dan lain sebagainya. Jawabannya bagus sekali, saya setuju dan lain sebagainya. Jadi walaupun mereka mengerjakannya di tempat yang berbeda-beda, tetap bisa berinteraksi sama temannya. Gitu. Kita lanjut. Ini tadi demonstrasi kontekstual, lanjut di elaborasi pemahaman. Kalau elaborasi pemahaman berarti apa yang mereka sudah diskusikan, lalu dielaborasikan, dibagikan dengan kelompok yang lain, ya itu elaborasi.
Kemudian lanjut di koneksi antar materi. Kalau koneksi antar materi berarti kita mengkoneksikan, menghubungkan materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Dimulai dari diri tadi belajar apa, kemudian di apa tadi? Eksplorasi konsep apa yang didapat, nanti dihubungkan dari setiap materinya. Contohnya begini koneksi antar materinya. Anak-anak itu pada hari itu belajar tentang yang pertama, ada beberapa peristiwa yang terjadi di sekitar proklamasi. Pertama dari berita kekalahan Jepang, kemudian ada peristiwa penculikan Soekarno-Hatta, kemudian dari peristiwa-peristiwa itu mereka mencari tahu apa sih sikap-sikap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang ada di peristiwa itu. Kemudian mereka juga mendiskusikan tentang apa manfaatnya bangsa Indonesia bersatu kala itu, apa manfaatnya untuk kita sekarang. Nah itu dikoneksi antar materi. Selanjutnya di aksi nyata. Kalau aksi nyata itu apa? Aksi nyata itu berupa hasil belajar peserta didik. Boleh berupa apapun nanti. Jadi mereka diberikan kebebasan kepada ibu. So, tadi terus diajarnya tentang proklamasi. Nah, kamu apa yang kamu mengerti tentang proklamasi itu? So, sampaikan. Berupa apa, Bu? Gambar, boleh. Kalau berupa nyanyian, boleh, Bu. Apa yang dinyanyikan? Boleh, mau dipelajari tadi kan? Boleh. Mau berupa puisi? Boleh. Bu, abi malah kayak menyerang kalau berupa saya menulis manga. Jadi di aksi nyata itu nanti mereka dibebaskan. Itu diferensiasi produk jatuhnya nanti itu ya. Jadi anak belajar itu nggak harus gitu, sama, tapi bisa disesuaikan dengan pemahaman dia dan senang mau senang gambar pasti hasilnya akan berubah gambar. Musuh nyari hasilnya sesuai juga dengan itu, seperti itu ya. Jadi untuk alur merdekanya berakhir di aksi nyata ya. Kemudian di media pembelajaran ini juga ada evaluasinya. Di akhir pembelajaran mereka disuruh mengisi soal-soal. Gak usah banyak, ibu saya juga bikinnya cuma 5. Kumpulkan di Google Form. Pakai Google Form kita nggak usah balik semua, udah langsung ada komputer di Pak Marius gitu ya. Lalu lanjut di refleksi. Di refleksi ini siswa disuruh setelah kegiatan pembelajaran berlangsung itu disuruh mengisi. Mereka selama belajar seneng nggak? Pertanyaannya tidak harus selalu itu kan? Di refleksi bisa aja apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dipahami, apa yang belum, apa yang pengen dipelajari lagi nanti, gitu ya. Kalau ini kebetulan saya hanya meminta mereka seneng nggak tadi belajar, dan tentu saja jawabannya tidak ada yang tidak senang. Biasa saja juga tidak ada, menjawabnya antara senang sekali dengan senang ya. Ini saya menggunakan Mentimeter namanya itu. Kemudian tadi games, dan ini lampirannya, dokumentasi kegiatannya. Kurang lebih ini yang dilakukan anak-anak di kelas. Anak-anak disuruh bawa handphone. Memang di awal-awal tuh kita ada riweuh mengkondisikan karena mereka belum terbiasa. Tapi udah baru lebih terbiasa, dibicara sekali ini. Nanti di pertemuan berikutnya mereka sudah terbiasa. Gitu. Awal-awal memang saya juga sampai dibantu oleh guru-guru PPL, terutama untuk yang siswa yang belum bisa membaca. Tapi kesananya bahkan ketika mereka menyusul mengerjakan di rumah juga sudah gitu. Nah, mungkin sekian ibu-ibu untuk diseminasi media pembelajaran berbasis website dengan model alur merdeka. Seperti itu yang sudah saya kerjakan. Semoga sedikit banyaknya memberikan ide ya untuk juga Bapak dan Ibu menerapkan di kelasnya masing-masing. Seperti itu. Ada pertanyaan? Enggak banyak. Ini menarik sekali ya penggunaan media berbasis website tersebut. Nah, satu pertanyaan saya itu kan dari model alur merdeka ini banyak tatapannya gitu. Mulai dari diri aja ada tulisnya,
kemudian di bagian eksplorasi pulsen juga ada, kemudian di bagian ruang kolaborasi juga mereka harus memerlukan waktu untuk berdiskusi dan lain sebagainya gitu. Pertanyaan saya, apakah alokasi waktunya itu mencukupi atau kemarin waktu pas praktek itu waktunya memerlukan tambahan waktu atau Oke, tidak? sip. Baik, untuk waktu tentu karena kemarin baru pertama, kita butuh waktu yang sangat banyak dan terutama tenaga pikiran dan emosi ya. Karena mungkin anak yang dari nol bisa menggunakan ini. Tapi saya yakin ketika mereka sudah terbiasa, ini akan seperti belajar seperti biasa aja. Bahkan kalau nanti mereka bisa dibandingkan nulis. Iya kan? Kalau nanti mereka cepat karena terbiasa mereka main game, ngomong game saya gitu. Jadi kalau untuk waktu, memang ketika praktik memang kita butuh banyak waktu. Bahkan sampai aksi nyatanya pun dikatakan karena memang waktu itu hanya beberapa jam belajar, 3 jam pelajaran itu tidak cukup. Tapi kalau menurut saya nanti ketika mereka sudah terbiasa menggunakan medianya, maka waktu sudah bisa menyesuaikan. Gitu. Seperti itu. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Baik, Bapak dan Ibu, bukannya tidak ingin memberikan kesempatan kepada yang lain untuk bertanya, tetapi karena waktu setelah ini Bapak dan Ibu akan